latar belakang daripada pendirian Front Pembela Islam yang didirikan pada tanggal 17 Agustus tahun 1998. Ini latar belakangnya sebagaimana sudah sama kita maklumi, yaitu berkenaan dengan kemunkaran yang sudah merajalela yang terjadi di negeri yang kita cintai ini, dan kezaliman yang sudah kelewat batas, ya kawan. Ya, sebetulnya para pendahulu kita dari dulu juga mereka sudah banyak yang menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Akan tapi kita lihat memang ada sebagian ulama-ulama kita di dalam menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, mereka banyak single fighter, sendiri-sendiri. Sehingga kekuatan mereka ini bisa dilibas oleh musuh-musuh mereka dengan mudah, ya kawan. Nah, sehingga kami di Front Pembela Islam ini mencoba untuk menyatukan ulama-ulama yang selama ini berjuang sendiri-sendiri, tapi yang punya visi dan misi sama, yang memang mereka punya ketegasan sikap dan siap turun ke jalan untuk memerangi kemunkaran. Akhirnya kita cetuskan wadah yang kita sebut dengan Front Pembela Islam. Ini hanya sebuah wadah, ya kawan, tidak lebih dari itu. Dan kenapa disebut front? Karena kita berharap supaya organisasi ini mampu memposisikan diri selalu ada di barisan terdepan di dalam membela agama dengan segala macam upaya. Jangan hanya bisa bicara, tapi giliran berjuang ada di baris terbelakang, ya kawan. Nah, ini yang kita ingin tekankan. Jadi kenapa disebut front? Tujuannya ke sana. Kalau dalam bahasa Arabnya disebut al-jabha. Al-jabha itu secara bahasa artinya jidat ini, ya kawan, atau artinya bagian muka. Jadi bagian muka sesuatu itu disebut jabhatun. Nah, jadi disebut jabha karena dia ada di bagian terdepan. Nah, kalau dalam bahasa Indonesianya lebih banyak diambil dari bahasa Inggris, yaitu disebut front. Lalu kenapa disebut pembela? Nah, kita kembali kepada firman Allah dalam Al-Quranul Karim. Faqala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarullah. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu sekalian sebagai penolong-penolong Allah, pembela Allah. Dan sepakat para ahli tafsir bahwa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Sesungguhnya Allah ini tidak butuh dengan apa saja yang ada di alam semesta, termasuk Allah tidak butuh kepada pertolongan dan pembelaan kita. Nah, karena itu para ahli tafsir mengatakan yang dimaksud jadi pembela Allah adalah pembela agamanya. Yang dimaksud menjadi penolong Allah adalah mereka-mereka yang menegakkan syariat yang diturunkan Allah kepada Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi artinya kenapa disebut pembela Islam? Kita berangkat dari ayat yang kita bacakan tadi. Lalu kenapa harus ada kata Islamnya? Ya jelas, ini sebagai satu identitas perjuangan, di mana bahwa FPI ini harus di dalam setiap langkah perjuangannya terikat dengan ajaran Islam, ya kawan. Jadi sekali lagi, Front Pembela Islam ini hanya merupakan nama yang menjadi identitas perjuangan, dan itulah sekelumit daripada latar belakang berdirinya Front Pembela Islam. Nah, kemudian untuk itu ada hal yang lebih penting dari sekedar itu, ya kawan. Ada hal yang sangat-sangat urgen untuk kita ketahui, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quranul Karim. Faqala ta'ala, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Jadi Allah menyatakan engkau sekalian adalah umat yang terbaik. Ini kalau kita lihat sababun nuzul ayat, ini merupakan pujian Allah untuk Nabi dan para sahabatnya yang sudah tampil menjadi generasi terbaik, ya ikhwan. Jadi Allah puji engkau ya Muhammad dan seluruh kau punya sahabat pada generasi itu. Allah nyatakan khaira ummatin, merupakan umat yang terbaik. Cuma yang menariknya, bagaimana Nabi dan para sahabat berhasil tampil sebagai umat yang terbaik? Allah nyatakan ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Jadi Nabi dan para sahabat berhasil tampil sebagai umat yang terbaik karena mereka menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Dan mereka beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya amar ma'ruf nahi munkar merupakan ciri utama daripada umat yang terbaik. Bahkan bukan sekedar ciri, tapi dia merupakan syarat mutlak harus ada di umat manapun, kalau mereka memang punya niat baik untuk tampil sebagai umat yang bagus, umat yang baik, ummatun solehah. Nah, berangkat dari sinilah maka kita melihat bahwa amar ma'ruf nahi munkar adalah dua perkara
yang menjadi satu kesatuan yang tidak boleh dipisahkan sampai kapanpun juga ya ikhwan. Nah, saya melihat di kita punya negeri ini, alhamdulillah kita bersyukur banyak orang berlomba dalam kemakrufan, banyak orang berlomba di dalam beramar ma'ruf. Betul, mereka mengikuti firman Allah, fastabiqul khairat. Kita bangga dengan itu. Nah, tapi saya ternyata maraknya kemakrufan yang digalakan oleh saudara-saudara kita kurang bisa diimbangi dengan pencegahan kemunkaran. Artinya bukan berarti pencegahan kemunkaran itu tidak ada. Selama ini ada. Selama ini banyak. FPI bukan perintis, bukan pelopor. Hanya meneruskan saja dari perjuangan yang memang sebelumnya sudah ada. Hanya kita lihat frekuensinya terlalu rendah, frekuensinya terlalu sedikit, sehingga kurang bisa mengimbangi daripada kemakrufan yang luar biasa sudah maraknya di kita punya negeri ya ikhwan. Jadi kemakrufannya marak, sementara nahi munkarnya itu minim sekali, akibatnya kemunkaran di mana tempat merajalela.